lewat lah. Terima kasih. Cimung. Jadi kandang ah. Cimung Bu RT. Oh, milih kata ya. Nyari akhir ada ya. Mau cantik. Oh, mau cantik oh, nu gaji cantik oh, gimana kok ya. Oh. Tinmong. Terima kasih Sinmong. Simong haji haji. Gede. Bukan. Oh, kan tikus. Duk, ngapain enggak nih? Ya, ada.
So kita ajar girang masing-masing. Bikin juga. Aku baru nongkrong tayana. Dia yang sanggup main wajib merah deh, jaket merah deh, diam deh. Jaket merah kemarin sanggup gitu. Bau-bau. Oh. Cai. Nó có tăng phép chạy tàu vào đôi chay ạ. Ya, seperti inilah kondisi di wihara yang baru datang juga, lihat. Yang sudah lama datang juga memberikan informasi, kasih tahu gambarannya, tata cara. Jadi antara yang baru datang dengan yang memang sudah biasa, ada komunikasi, ada saling beritahukan bagaimana kebiasaan, kebudayaan di wihara. Ya, kalau biasa di Wat Panakap Noi Lumpur juga seringkali khawatir juga soal ini. Kadang yang lama-lama itu, yang sudah senior itu taringnya panjang-panjang. Jadi ada yang baru dia salah pegang sedikit langsung kena omel. Jadi beliau khawatirnya harus dikasih tahu yang baru itu, kasih tahu pelan-pelan, orang masih baru. Tidak seperti orang lama. Kalau orang lama ya, langsung semprot-semprot juga sudah biasa. Tapi kalau yang masih baru ya nanti, wah tidak datang lagi. Jadi kadang lihat juga orangnya. Biasa ibu-ibu dapur di sana itu, wah. Biku-biku baru juga tidak luput nih kalau itu. Kalau berhubungan dengan ibu dapur di sana itu sudah males juga. Sudah seperti jenderal. Tapi yang terpenting itu makanya saling bisa menawin lah gitu. Saling bisa tahu ya memang karakter orang seperti itu. Kalau orang yang memang dia senang terbiasa, cepat, langsung cara bicaranya itu tinggi, itu juga ya tidak bisa kontrol juga gitu kan, maksudnya harus dimaklumi juga ya, karena memang sudah kebiasaan, tetapi mungkin ya bukan dari hatinya juga niat begitu gitu kan. Ada memang orang-orang yang cenderung seperti itu, bahkan Lumpur juga pernah katakan kalau orang punya karakter yang mana kebijaksanaannya itu tinggi, umumnya itu cepat marah. Itu cara bicaranya itu emosinya itu langsung cepat. Itu kalau orang punya kebijaksanaan tinggi, itu yang beliau perhatikan. Rata-rata seperti itu. Seperti beliau perhatikan Lungta Mahabua, itu naik, emosinya juga cepat. Kalau siapa salah sedikit, langsung beliau tegur, langsung kena marah. Tapi niatnya apa? Niatnya itu untuk memberitahukan titik yang salah, jadi agar setelah diberitahukan itu tidak terulang lagi. Pakai sistem cara didik, seperti itulah macam-macam. Ada yang kadang keras, ada yang kadang juga lembut, tergantung dari bagaimana para guru itu punya teknik dan juga lihat seperti apa murid yang akan dibinanya. Makanya beliau katakan setiap murid yang datang untuk berguru kepada guru itu layaknya besi, sementara guru itu layaknya pandai besi. Nah, besi ini
bagaimana caranya supaya bisa jadi pisau, supaya bisa jadi golok, jadi parang, jadi pedang, bagaimana caranya? Juga harus dipukul. Nah, kalau besinya berkualitas, dipukul, semakin dipukul juga nanti akan semakin jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh pandai besi tersebut mau dibuat apa. Tapi kalau besi yang jelek, kualitas buruk, begitu pukul langsung hancur, langsung pecah, tidak bisa jadi apa-apa juga. Nah, ini juga gambaran kalau di sana beliau punya teknik seperti itu. Makanya kalau lihat di mana terkadang di sana punya banyak pandangan terhadap sosok Lumpo. Ada yang bilang Lumpo itu baik hati, ada yang bilang Lumpo itu galak, ada yang bilang Lumpo itu cepat marah dan lain sebagainya, menakutkan. Nah, jadi masing-masing punya pandangan karena cara didik beliau kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. Kepada biku lain lagi, kepada biku baru lain lagi, kepada biku dari Bangkok lain lagi, kepada biku dari luar negeri beda lagi, kepada umat awam juga beda lagi. Umat awam yang dekat beliau beda, umat awam yang baru datang, yang dari jauh juga beda. Nah, inilah. Jadi kalau misalnya kita berpikir semua itu harus disamakan, nah itu tidak mungkin juga, ya kan? Setiap orang punya status masing-masing, yang mana cara diperlakukan tentu tidaklah akan sama. Ini juga cara yang mana beliau ajarkan kepada saya ketika tinggal di sana. Bagaimana cara menjamu orang, cara memperlakukan orang. Kalau yang datang siapa, nah, itu juga bagaimana menjamunya. Makanya banyak pengetahuan lah ketika tinggal di sana. Terutama ketika tinggal sama beliau di sana, kerap kali orang-orang besar itu datang. Ada gubernur, ada bupati, ada kepala biku kepala provinsi, biku kepala kabupaten. Nah, ada banyak datang dari golongan-golongan, mulai dari golongan tinggi hingga golongan yang biasa-biasa saja. Jadi bagaimana cara memperlakukannya, cara menjamunya ketika mereka datang. Tentunya juga harus berbeda, ya kan? Cara memberi minuman tentu tidak sama dengan orang biasa. Memberikan alas untuk duduk dan lain sebagainya disiapkan. Nah, ini keseluruhannya ya punya tata cara yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dipukul rata. Walaupun beliau katakan sama-sama manusia, sama-sama punya mata, telinga, hidung, sama semua, tetapi beda, beliau bilang. Nah, itulah kalau punya kebijaksanaan, jadi tahu. Oh, orang seperti ini diperlakukannya bagaimana, orang seperti itu diperlakukannya bagaimana. Nah, seperti ada cerita beliau angkat, ada anjing semacam rubah. Nah, itu bersahabat dengan burung yang paruhnya itu agak panjang itu. Burung apa tidak tahu, paruhnya agak panjang. Nah, itu bersahabat. Nah, ketika bersahabat, kini anjing juga diundang makan di tempatnya burung yang paruhnya panjang. Karena burung itu paruhnya panjang. Nah, dia makannya itu pakai seperti bambu itu. Jadi agar paruhnya itu masuk ke dalam bambu itu. Jadi makanannya bisa langsung masuk ke dalam paruhnya. Nah, anjing juga disediakan seperti itu. Wah, anjing mau seperti apapun yang nggak masuk, mulutnya kan besar. Nggak bisa. Akhirnya apa? Pulang dari jamuan itu juga ya anjing lapar, tidak dapat makan. Kemudian gantian, anjing undang burung itu untuk makan di tempat dia. Kini anjing ya makan ya pakai piring. Disediakan. Ya, burung itu bagaimanapun tidak bisa karena paruhnya itu panjang. Ambil makanan di piring juga tidak bisa. Nah, akhirnya burung juga kelaparan. Nah, itu jadi salah satu gambaran di mana kalau kita memperlakukan siapa, menjamu siapa, nah harus lihat juga seperti apa karakter orangnya, orang dari status mana, orang dari golongan mana, dia bisa tidak makan dan lain sebagainya gitu. Kayak misalnya kan di Thailand itu kan daerah wilayah timur laut,
itu kan berbeda dengan di wilayah tengah. Bangkok itu beda. Umumnya orang-orang yang tinggal di Bangkok itu tidak bisa makan makanan daerah, terutama rasa yang terlalu pedas, itu tidak bisa. Nah, itu juga bagaimana caranya untuk menyediakan makanan kepada mereka. Nah, kadang di wihara sampai seperti itu, karena ketika di wihara umumnya begitu selesai ini para biku ambil makanan, ya makanan yang dari para biku itu untuk umat awam. Nah, makan sama-sama. Nah, ada tempatnya. Biasa kadang kalau di Nakamno ya makan di depan para bikunya. Nah, kadang ada juga yang memang disediakan dapur juga, tempat untuk umat-umat makan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu gambaran tata cara hidup di dalam wihara, baik para biku juga para umat awam, agar sesuai dengan aturan dan juga tata tertib disiplin yang ada. Nah, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Nanti cara tuang air pada saat Bante membacakan yata wariwaha itu mulai tuang, nanti dihabiskan, tuang air sampai habis. Begitu selesai masuk sabitio, airnya sudah habis. Nah, itu tata cara pelimpahan jasa. Nah, jadi kalau misalnya ada umat tuang air ini juga untuk pengetahuan, para Bante, para biku sama nira, kalau ada umat tuang air, anumodananya itu harus mulai dari yatha, tidak bisa langsung sabaroga, karena mereka tuang air untuk pelimpahan jasa. Nah, selanjutnya siap-siap anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewam ewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha sabbitiyo viwajantu sabbarogo vinasatu mate bhavatwantaray Suki digayuko bawa abiwadana silisani cangwuddha pajayino jataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang yasa sada tathagate acala supatititha silan jaya sakalayanang arya kantang pasang sitang sangge pasado yasati ujubutan cadasanang adalido titang ahu amoganta sajiwitang tasemasadan jasilanca pasadang damadasanang anuyunje tamedawi sarang buddha nasasanandi Bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sadasoti bhavantu te